Kemarin ada kendaraan Mitsubishi Outlander Sport. Mengeluhkan itu temperaturnya panas, teman-teman. Ya, temperaturnya panas dan airnya sering ngejok. Ternyata ya, mobil seperti ini itu banyak terjadi keluhan-keluhan, terutama mobil yang usianya sudah hampir 10 tahun. Karena apa? Karena mobil yang hampir 10 tahun itu banyak komponen-komponen yang sudah mulai melemah. Salah satunya adalah pengeleman-pengeleman di selang radiator, kemudian di pipa-pipa, bahkan di radiator itu sendiri. Nah, mobil ini mengalami bocoran di radiatornya. Ayo kita lihat ya teman-teman ya. Untuk saja mobilnya ini nggak sampai overhead, nggak sampai harus bongkar mesin, turun mesin, bahkan silinder kop harus ganti. Karena airnya sudah mulai berkurang, pemilik kendaraan langsung tahu bahwa mobilnya mengalami kepanasan dan langsung berhenti. Ternyata dicek. Nah, ternyata ya teman-teman ya, kalau ganti radiator segelondong, ini posisinya kendaraannya sudah dibongkar semua di radiatornya, sudah kita cek, sudah kita perbaiki, ternyata perbaikinya itu ngawur. Jadi dibawa ke tukang radiator dan airnya hanya dilem dan hasilnya tidak memuaskan. Jadi ketika olinya airnya benar-benar berkurang, itu harus kita cek dari sini teman-teman. Kita di sini ada tampungan reservoir kurang atau tidak batas min atau batas maknya sini. Nah, ini kalau berkurang berarti airnya ada yang rembes atau yang bocor atau ada yang hilang netes. Nah, makanya kalau kita seperti itu harus dicari tahu penyebabnya, yang pasti bocornya dari mana. Kemudian kita lihat sekali lagi ya, harus pakai senter, harus pakai glongsor di bawah, ada tetesan atau tidak. Biasanya air radiator yang sudah pakai coolant dia warna hijau seperti ini. Nah, itu bekasnya nanti akan terlihat ya, kayak kerak warna putih kehijau-hijauan. Atau bahkan nanti ketika dia di lantai seperti ini, dia akan berupa warna hijau, akan terlihat. Daripada yang tanpa coolant, dia tidak tahu, kita akan tidak tahu bahwa itu air radiator atau dari air bekas AC. Nah, ternyata ini adalah dari radiator. Coba kita lihat radiatornya. Ini posisi dari radiator yang sudah dibongkar ya teman-teman ya. Radiator model expander, kemudian Mobilio, kemudian Outlander dan mobil-mobil model sekarang itu semuanya hampir terbuat dari plastik. Ya, kalau mobil dulu kan radiator itu di sini dari tembaga atau seng, kemudian di sini ada pengikatnya dan ada timahnya ya. Ketika nanti sudah berumur ya, ini bisa terjadi rembesan atau bocoran. Berbeda dengan yang ini terbuat dari tembaga atau seng, dia diikat dengan sebuah kayak aluminium atau timah, itu harus dipanasin dulu baru bisa lepas dari rumahnya. Makanya yang model seperti ini itu memang lebih dingin, lebih bagus, namun efek jangka panjang itu sering terjadi kerusakan. Dan setelah terjadi rusak biasanya harus ganti segelondong esi. Untuk harga dari radiator Outlander Sport ini genuine part 9 juta teman-teman. Mahal ya, keren. Tapi kalau Anda beli di online paling harganya sekitar 1.200.000 sudah dapat radiator untuk Outlander seperti ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Jadi ini kemarin itu rembes bocor, kemudian dibawa ke tukang radiator, ternyata dilem hanya seperti ini. Dia di dalamnya dibuka, kemudian dikasih lem merah, kemudian diperkuat dengan lem besi. Ternyata tidak efektif teman-teman. Nggak ada 2 minggu sudah rembes dan bocor lagi. Kalau seperti ini, saran saya ada 2. Pertama itu ganti radiator. Kalau genuine mahal, berarti yang non genuine harga online sekitar 1,2 juta sudah dapat radiator. Kemudian yang kedua, langkah yang lebih bagus, lebih murah, lebih efisien, ganti fiber ini dengan yang tembaga. Jadi nanti ketika diganti, kemudian dia diikat dengan aluminium ini dan dikasih dengan solder atau istilah las aluminium. Jadi lebih kuat, lebih bagus, pastinya lebih aman. Betul ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda punya mobil terutama umurnya sudah lama, 10 tahun lebih, segera cek radiator Anda apakah terjadi kebocoran atau tidak. Karena jika terjadi rembesan bocor saat Anda wisata, saat Anda kepentingan tertentu,
bocor di jalan, nah biayanya harus ganti segelondong atau ganti ini ya fibernya kalau ada. Kalau nggak ada, terpaksa mobilnya harus dongkrok dan butuh waktu yang lama. Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif radiator.